Saudara-saudara yang kekasih, berjumpa kembali melalui Firman Multi Jakarta Timur. Saya Pendeta Dewi Fatima Tita Lelepa, Pendeta Jemaat GPIB Oreb. Kebersamaan kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kasih sayang Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan kami, dalam kebersamaan dengan Mupel Jakarta Timur melalui firman multimedia. Ajar kami Tuhan ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami diberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dibimbing dengan hikmat-Mu yang memampukan kami untuk kami memahami setiap karya kebenaran firman Tuhan melalui setiap kesempatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami rindu mendengar sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman kita hari ini, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 dan 9. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 8 dan 9. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Berpikir yang positif. Kesehatan pikiran adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Sebab kehidupan seseorang dibentuk oleh pikiran-pikirannya. Ada ungkapan yang mengatakan, taburkanlah pikiran, maka saudara akan menuai tindakan. Taburkanlah tindakan, maka saudara akan menuai kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan, maka saudara akan menuai karakter. Taburkanlah karakter, maka saudara akan menuai nasib. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang. Kesehatan pikiran sangat penting untuk membuat kita memiliki kesehatan secara spiritual dan fisik. Kita belajar melalui Paulus. Paulus dalam kesempatan pembacaan kita hari ini. Paulus juga selalu bersukacita. Paulus juga selalu bersyukur ketika dia mengingat jemaat Filipi. Tentu ini bukan karena mereka sempurna, melainkan karena dia memilih untuk tidak fokus akan kelemahan seseorang. Saudara-saudara yang kekasih, kita belajar dari Paulus ketika dalam kondisi yang terpuruk. Paulus mampu memberi motivasi untuk semangat dan bangkit lagi. Pertanyaannya kok bisa? Di dalam derita, di dalam pergumulan, di dalam ketidaknyamanan. Justru Paulus memberi support kepada jemaat Filipi dan berkata, bersukacitalah, mengucap syukurlah, tetaplah berdoa dalam permohonan dengan ucapan syukur. Kata-kata yang indah yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi. Intinya, jangan kendor. Di tengah kondisi lagi susah,
Paulus bisa mensupport orang. Paulus mengalirkan energi yang positif kepada jemaat Filipi. Kita lihat jawaban bagaimana Paulus bisa memberikan dan mengalirkan energi yang positif kepada orang-orang Filipi. Kita baca kembali ayatnya yang ke-8, saudara-saudara yang kekasih. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji dan pikirkanlah semua itu. Di tengah penjara, dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman, diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak pernah berpikir kapan saya bebas. Di tengah-tengah belenggu sekalipun, Paulus tetap menuliskan energi yang positif melalui suratnya kepada orang-orang Filipi. Dia selalu berpikir yang positif. Kita mendapatkan kuncinya. Mengapa Paulus dapat bertahan di dalam kesesakan? Bahkan Paulus bisa memberikan energi yang positif melalui sepucuk surat kepada jemaat Filipi. Karena pikiran-pikirannya yang penuh dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang enak dipikirkan, hal-hal yang sehat. Saya mau katakan hal ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika engkau memikirkan hal-hal yang jernih, hatimu bersih, situasi jahat di sekelilingmu tidak akan pernah mampu mempengaruhi pikiranmu. Malah sebaliknya, hal-hal positif yang ada di dalam dirimu mampu mempengaruhi suasana yang tidak baik di luar. Ini terbukti dengan surat yang dikirimkan Paulus kepada jemaat Filipi sehingga mampu mempengaruhi pikiran orang-orang Filipi. Saya mau katakan hal yang terpenting bagi saudara-saudara yang kekasih. Kekuatan untuk berpikir secara positif ternyata hal yang tidak kalah penting ketika menghadapi kesusahan dan kesulitan. Ini yang pertama. Saya katakan. Hal yang pertama bahwa kekuatan untuk berpikir secara positif ternyata hal yang tidak kalah penting ketika kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Hal yang kedua, kalau cuma pikiran-pikiran yang positif, ini masih kurang, kata Paulus, saudara-saudara. Lalu apa lagi? Mari kita kembali melihat. Segala hal yang ternyata bukan cuma mengeluh, sesuatu dari dalam untuk berpikir positif, tetapi juga kita segera menerima. Ayatnya yang ke-9 pembacaan firman Tuhan kita, bagian yang A. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka segala contoh teladan yang baik, segala pengajaran dari luar yang benar, serap dengan baik. Terima dan nikmati. Lalu lakukan, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu di tengah kepelikan, di tengah kesusahan hidup sekalipun. Akan berubah gelombangnya menjadi gelombang sukacita, menjadi gelombang damai sejahtera.
Demikianlah ditafsirkan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan firman Tuhan kita hari ini, saudara-saudara yang kekasih? Yang pertama, firman ini pertama saya juga mau menyampaikan kepada saudara-saudara siapapun yang sedang dalam kondisi tidak nyaman. Saudara-saudara yang dalam kondisi pergumulan tentang masalah hari ini, tentang masalah esok yang tidak menentu. Saudara-saudara yang sedang khawatir menghadapi tembok yang sangat tinggi untuk masa depan anak-anakmu, dan saudara-saudara mulai khawatir, mulai gundah. Saat ini, saudara-saudara yang diterjang badai dan membuat saudara oleng dalam bahtera rumah tangga, dengarkanlah baik-baik. Ada hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Pikirkanlah, ingatlah, hayatilah segala hal yang berbau positif, yang manis, yang enak didengar. Kalau ada yang berkata kepada saudara, ya sudahlah, jalannya sudah buntu, tidak mungkin lagi. Dalam nama Yesus, biarkan. Abaikan. Tinggalkan. Jangan didengar dan bawa masuk dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kalau ada yang mau berbisik kepada saudara, majulah. Mungkin kali ini engkau gagal, tapi saya percaya engkau akan bangkit lagi karena Tuhan akan menolong. Ambil itu. Itu adalah energi yang positif. Bawa dan tarik itu dalam hati dan pikiran. Saya katakan, jangan hancurkan kondisi hidupmu dalam situasi yang runyam di luar. Ditambah dengan hal-hal yang negatif dari dalam. Mulai katakan, aku pasti bisa. Aku pasti mampu. Aku pasti inilah yang menjadi support dan kekuatan. Energi yang positif membawa kita memampukan memiliki solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan dan tantangan dalam kehidupan. Sehingga apa? Ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, ternyata ini akan mendatangkan damai sejahtera. Ayatnya yang ke-9 bagian B. Maka bersumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ingat apa yang dikatakan oleh Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab, tetapi semangat yang patah meremukkan. Saudara-saudara lihat, jadi perlu membangun positive thinking. Perasaan-perasaan yang positif, kata-kata yang menopang, saudara bangun itu. Pastikan kalau semua hal yang baik, semua hal yang positif, katakan di depan cermin. Katakan hari ini saya akan baik-baik saja. Katakan hari ini saya pasti bisa. Katakan, hari ini pasti semuanya akan baik-baik saja. Ini yang kita boleh katakan di
dalam diri kita ketika kita bercermin. Sebab setiap kata-kata yang positif, sebab pikiran-pikiran yang positif memberikan semangat dan kekuatan menjalani hari-hari yang akan kita jalani. Ada amin Bapak Ibu. Pasti kita mengaminkan itu. Hal yang kedua yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupa juga untuk kita menerima setiap nasihat-nasihat yang baik. Setiap petuah-petuah yang baik. Setiap ajaran-ajaran yang baik yang membangun. Untuk kita bisa lakukan dalam menyelesaikan setiap pergumulan. Seperti Paulus katakan di ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku. Saudara membutuhkan orang lain. Paling tidak kita menerima masukan-masukan. Kita membutuhkan topangan dan kekuatan. Kita juga membutuhkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita jadikan bahwa firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Kita jadikan firman Tuhan itu yang memampukan kita. Dan firman Tuhan itu akan jadi solusi yang terbaik ketika kita merenungkan karya Tuhan melalui firman-Nya. Kita membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan. Sehingga mari kita membacanya, kita merenungkannya. Kekuatan yang juga dimiliki oleh Paulus. Janji Tuhan yang Tuhan hadirkan juga dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-9 bagian B. Allah sumber sejahtera akan menyertai engkau. Mari saudara-saudara yang kekasih. Dalam kehidupan kita. Ketika kita masih hadir dan diberi kesempatan oleh Tuhan. Hidup kita tidak terlepas dari masalah. Hidup kita juga tidak terlepas dari tantangan-tantangan. Terpuruk barangkali. Sulit mungkin. Katakanlah kepada Tuhan. Himpunlah energi yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Carilah perkara-perkara yang manis. Carilah perkara-perkara yang enak didengar. Dan katakan, saya pasti bisa. Saya akan berjalan lagi. Walaupun saya jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyertai. Dan cari pendapat orang-orang di sekitar kehidupan kita yang bisa mensupport kita untuk kita bisa melanjutkan kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa kita doa. Sungguh indah kasih Tuhan dan kesempatan Tuhan Yesus dalam persekutuan kita melalui firman multi. Kami kembali diingatkan untuk berpikir yang positif, memikirkan hal-hal yang baik, mengisi seluruh kehidupan kami dengan hal-hal yang baik. Ini sungguh nyata, mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ketika kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang masih kami hidup berdampingan bersama-sama. Biarkanlah firman-Mu saat ini menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga apapun yang boleh hadir kami melihat bahwa semuanya ini adalah baik. Dan ketika kami mengatakan bahwa ini baik, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Waktu Tuhan yang terbaik, yang boleh mengembalikan setiap kondisi-kondisi dalam kehidupan kami. Kami percaya
Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu ada, selalu setia, hadir bahkan mendampingi, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu menjadi anak-anak kebanggaan dan terbaik untuk Tuhan. Bersama dengan Mupel Jakarta Timur, kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Mupel Jakarta Timur, seluruh penetua diaken dan hamba-Mu pendeta. Berkati Tuhan dalam kebersamaan. Begitu banyak hal yang boleh kami lakukan dalam penopangan-penopangan untuk membantu, menopang setiap jemaat-Mu. Apa yang boleh kami lakukan dan kami rencanakan mari berkati dan kami sempurnakan. Sehingga segala hal yang boleh kami bersama-sama kerjakan di tengah-tengah kebersamaan di Mupel Jakarta Timur menjadi berkat dalam kehidupan jemaat-Mu. Keluarga kami pribadi lepas pribadi, keluarga dalam kebersamaan seluruh presbiter, biarkanlah Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kami. Seluruh jemaat-Mu, GBIB Mupel Jakarta Timur, berkati kami. Ketika kami dalam kelemahan tubuh, pulihkanlah kami Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir bagi kami, memberikan kekuatan, supaya kami dimampukan untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam duka cita, tolong kami, hibur kami, lawat kami Tuhan. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami, sehingga kami tetap percaya ketika Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kami menikmati kasih-Mu, maka kami menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang saat ini juga Tuhan ada dalam kondisi terpuruk sekalipun karena pandemi COVID-19. Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tuhan hadir bagi mereka. Cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tetap menggantungkan dan percaya akan kasih Tuhan, nyatakanlah bahwa Tuhan selalu hadir, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam setiap kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang sedang isoman, baik di rumah sakit, baik di Wisma Atlet, baik di rumah mereka masing-masing. Engkau dokter yang baik, tolong mereka, pulihkan mereka, jamah mereka dengan tim dokter yang merawat mereka, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan kembali dengan sukacita dalam kebersamaan keluarga. Begitu juga seluruh sukacita yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan, kami menjalani kehidupan kami dengan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang indah. Ini yang boleh kami hadirkan, kami lanjutkan dalam setiap kesempatan kehidupan kami untuk kami membangun kebersamaan bergereja di tengah-tengah Mupel Jakarta Timur, saling menopang, saling mendukung, saling peduli dalam kebersamaan kami di seluruh GBIB Mupel Jakarta Timur. Terima kasih ya Bapak. Inilah harapan kami Tuhan. Dan kami membawa seluruh pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga bangsa dan negara kami boleh dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Baik pemulihan dari pandemi COVID-19, pemulihan dari keterpurukan perekonomian, bahkan pemulihan dari berbagai macam pergumulan yang hadir. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara yang kami cintai dan sayangi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Inilah harapan kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan ajarkanlah kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kebersamaan kita hari ini
Jadikanlah berpikir yang positif. Bangun, kita bawa dan kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Akan mengalahkan kondisi apapun yang saat ini kita gumuli. Kita percaya Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan menyertai dan memampukan kita menjadi yang terbaik dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Dalam perjumpaan kita hari ini, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih.